Bu, Iya, lagi ada waktu nggak nih? boleh gimana? Ini saya tuh lagi ada tugas wawancara sebenarnya dari guru penggerak tuh Bu. Saya ingin sharing sama Ibu, yaitu memecahkan atau membahas mengenai studi kasus. Boleh. Ada beberapa kasus sebenarnya Bu. Tapi Ibu punya waktu nggak nih? Boleh. Lagi Boleh ya santai Bu? kok, ya. Oke, makasih ya Bu sebelumnya. Iya, sama-sama. Gini Bu, saya punya studi kasus nih. Saya bacakan dulu ya Bu, atau ceritain dulu lah gitu kan studi kasusnya kayak gimana. Jadi ada seorang guru namanya Ibu Tati nih. Dia tuh guru kelas 5 dan dia punya ruangan di mana tepat banget sama ruangannya Ibu nih pas saat ngajar. Nah suatu hari, tapi memang sebelumnya Ibu Tati itu terkenal seorang guru yang tegas, disiplin dan agak sedikit cenderung galak gitu deh ya. Kemudian suatu hari Ibu melihat ada seorang murid, dia lagi nangis nih di bebatuan tepat sekali di depan kelas yang Ibu Tati lagi ngajar. Nah kemudian Bu Tati tidak menghiraukannya, padahal dia sedang menangis gitu kan ya. Nah ketika itu Ibu melihat anak tersebut, menurut Ibu apa sih yang harus Ibu lakuin terhadap anak itu dan bagaimana sih Ibu menginstruksi Bu Tati? Baik. Kalau menurut saya pribadi, yang pertama saya akan mendekati anak itu terlebih dahulu, menanyakan kenapa bisa seperti itu, apakah dia sedang dihukum atau tidak, kemudian ada yang terluka atau tidak, apa alasannya dia sampai menangis dan lain sebagainya seperti itu. Nah, untuk memberikan interupsi secara langsung sudah jelas pasti tidak bisa. Yang pertama karena kami sama-sama guru dan guru itu harus dihargai apalagi di depan siswa yang lain. Mungkin nanti saya akan bertemu dengan Ibu Tati di waktu yang lain dan dimana pada saat itu tidak ada guru yang lain juga, menanyakan kenapa bisa terjadi seperti itu dan lain sebagainya. Dan sedikit memberi masukan ketika Ibu Tati sudah menjelaskan alasan kenapa siswa tersebut bisa diperlakukan seperti itu, kemudian saya akan memberikan sedikit masukan. Tegas dan disiplin di dalam kelas itu baik, tetapi tidak mesti memberikan perlakuan yang anggap sajalah itu seperti berlebihan. Kita bisa memberikan sanksi, teguran ataupun hukuman yang sifatnya itu lebih mendidik dibandingkan kejadian yang saya lihat tadi seperti itu, karena khawatirnya itu memberikan satu trauma kepada siswa tersebut, sehingga dapat membuat mungkin kedepannya ketika bertemu lagi, apalagi kalau guru SD itu kan guru kelas ya. Ketika dia sudah tidak suka dengan gurunya gitu, sama mata pelajaran atau materi apapun yang diberikan itu akan menolak seperti itu. Jadi lebih baik memberikan sanksi, hukuman atau apapun itu dalam bentuk sesuatu hal yang mendidik, misalnya menghafalkan perkalian atau memberikan dia itu hukuman, sanksinya itu misalnya kalau dia muslim itu menghafalkan surat apa, seperti itu. Jadi ada nilai positif, ada nilai lebih dari hukuman yang diberikan oleh guru. Dia bisa sedikit ada jerak, tidak melakukan hal yang sama, tapi dia juga dapat memetik hasil yang dimana kita memberikan hukuman. Seperti itu mungkin kalau saya. Ya, Bu, boleh tahu nggak Bu sebenarnya kenapa sih alasan Ibu mendekati anak yang sedang menangis itu? Kenapa Ibu mendekati anak yang sedang menangis itu gitu? Alasannya kenapa? Yang pertama ya, kita sebagai guru, jelas kita sebagai orang tua juga di sekolah, kita tidak mungkin akan membiarkan seperti itu saja anak kita gitu, anak didik kita gitu. Jadi ada rasa kasihan gitu ya, Bu, peduli ya Bu ya. Peduli gitu ya, mereka kan anak didik kita juga, kita perlu tahu apa alasannya
dia bisa dihukum seperti itu, apakah dia kenapa-napa atau tidak gitu. Oh, gitu. Jadi ada rasa empati di mana ibu ngerasa wah ya udah deh aku deketin anak ini kenapa bisa menangis Iya. gitu ya Bu ya. Terus satu lagi nih Bu, tadi kan ibu pengen menginstruksi yang dilakukan sama Bu Tati. Jadi menurut ibu tadi saya paparkan kembali bahwa ibu akan mengajak Bu Tati ya di ruangan lain Di maksudnya. ruangan lain Dan tidak saat itu juga. Oh, kenapa Bu? tidak saat itu juga ya, Iya. karena Bu Tati tadi sedang mengajar gitu kan, dan saya tidak mungkin memberikan interupsi pada saat beliau sedang mengajar dan di depan siswa, karena itu akan apa ya istilahnya menjatuhkan apa ya namanya Apa ya pribadinya atau Iya, gimana gitu ya? Apa? menjatuhkan kewibawaan Iya. Ibu Tati sebagai guru, apalagi kalau di depan siswanya seperti itu. Oh begitu. Ya Allah luar biasa sekali Bu. Ibu bisa bertindak untuk memutuskan bahwa oh ya saya harus mendekati siswa tersebut kenapa dan ditanyakan alasannya gitu ya Bu ya. Dan memang saya lihat di sini untuk keputusan Ibu yang dibuat Ibu Is ini sangat luar biasa gitu kan, dengan kepeduliannya juga rasa hormat terhadap aturan yang memang saat itu Bu Tati lagi mengajar dan gak mungkin juga langsung instruksi ya Bu ya. Jelas. Oke, Ibu makasih banyak Sama-sama. untuk memecahkan studi kasus kita ini dan memutuskan apa yang harus dilakukan. Terima Mudah-mudahan kasih bermanfaat. Siap Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Sylvia Indramayanti, CGT Angkatan 4 dari Kabupaten Indramayu. Di sini saya akan mempraktekkan mengenai wawancara pada modul 3.1 mengenai studi kasus 2. Dan Bapak Leo Bagus Saputra sebagai kepala sekolah di kasus tersebut. Silakan disimak. Selamat pagi Pak Leo. Selamat pagi Bu Vivi. Bapak, saya ingin men-share dulu sama Bapak nih, men-share tentang studi kasus 2 mengenai kasus Pak Dodi ya Pak ya. Ya. Jadi ceritanya seperti ini Pak. Jadi Bapak punya bawahan nih, namanya Pak Dodi, dan dia sangat kompeten sekali di bidangnya. Namun dia punya kekurangan Pak. Ya. Nah kekurangannya itu ternyata dia tidak bisa mengelola waktu. Jadi dia suka telat, terlambat ke sekolah, terlambat masuk kelas, dan juga dia kurang mampu untuk mengendalikan emosinya Pak. Ya. Nah, terus kemudian yang lebih parah lagi adalah ketika beliau menjadi panitia study tour, dan ternyata Pak Dodi melakukan tindakan memanipulasi laporan keuangan. Nah, ternyata kemudian melihat kejadian tersebut, Bapak Leoni merasa bahwa tidak bisa ditolerir lagi. Ya, betul, sangat tidak ditolerir. Iya, betul. Dan kemudian Bapak memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak Pak Dodi. 0 jam, saya 0 jam kan ya. Iya, betul. Dengan beberapa catatan tadi yang disampaikan. Nah, kemudian Pak Dodi pun merasa bahwa ya sudah menerima keputusan yang Bapak pilih gitu kan untuk tidak memperpanjang kontrak tersebut. Namun Pak Dodi meminta catatan bahwa ketika nanti ada sekolah yang meminta rekomendasi mengenai Pak Dodi, untuk Bapak itu istilahnya itu memberikan rekomendasi di form tersebut atau di catatan tersebut mengenai pengendalian emosi, pengelolaan waktu dan integritas beliau selama sekolah di sini gitu kan, selama bekerja di sini. Nah, menurut Bapak nih, karena tahu kan kondisi Pak Dodi seperti itu, di mana dia memiliki 3 orang anak dan juga istrinya juga tidak bekerja. Nah, melihat kejadian tersebut nih Pak, apakah Bapak akan memberikan rekomendasi tersebut atau malah justru Bapak menceritakan fakta yang sebenarnya? Ya, Gitu. Itu sih Pak kasusnya. Terima kasih Bu Vivi. Memang Pak Dodi ini saya memiliki beberapa catatan sehingga di kemudian hari atau di tahun berikutnya
saya sendiri memutuskan untuk memberikan kontrak lanjutan. Dan beberapa hari kemarin memang Pak Dodi menghadap saya menyampaikan bahwa dia mau mendaftar ke sekolah lain gitu. Dan di persyaratannya yaitu tadi disampaikan harus mengisi form rekomendasi dan beberapa itemnya, salah satunya adalah tentang integritas. Betul. Kalau dari sisi institusi kami sudah melepas Pak Dodi, tetapi kami juga tidak serta merta menjustifikasi bahwa Pak Dodi itu jelek atau tidak baik. Bisa jadi dengan saya merekomendasikan beliau di tempat dan waktu yang berbeda, situasinya berbeda, bisa jadi kemungkinan Pak Dodi bisa berubah dari segi keterlambatan dalam mengajar, memberikan nilainya tepat waktu, terus menjaga emosional, sehingga dia bisa membuktikan bahwa dia itu bisa memperbaiki diri. Nah, itu catatan yang memang kita ketemu kemarin, kita juga komitmen. Ketika saya merekomendasikan untuk Pak Dodi itu dalam attitude yang baik, berarti Pak Dodi juga harus membuktikan ke depannya bahwa apa yang saya rekomendasikan itu benar, sehingga kondisi yang memang dia pada saat nanti tidak bekerja, akhirnya mendapat pekerjaan baru, itu bisa menopang hidup keluarganya juga. Itu yang poin yang saya berikan untuk Pak Dodi. Jadi intinya dasarnya adalah bahwa Bapak merasa ada rasa empati ya Pak ya. Satu empati ya, betul. Kepada Pak Dodi tersebut, kemudian juga merasa bahwa Pak Dodi mungkin bisa jadi di tempat yang lain atau di waktu yang lain bisa berubah ya Pak ya. Betul. Jadi keputusan di sini bahwa Bapak mencoba untuk merekomendasikannya. Oh begitu. Oke, itu saja Bapak. Terima kasih banyak atas keputusannya nih. Ada beberapa catatan yang memang Bapak memberikan rekomendasi bahwa adanya rasa empati, adanya rasa kasihan, peduli gitu ya Pak ya. Itu saja Bapak, terima kasih banyak atas sharingnya tentang kasus ini nih. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.